Mari sama-sama kita dengarkan yang pertama kalimat tarhib, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Santriwan santriwati yang saya cintai, para asatidz yang saya hormati, terutama tamu kehormatan kita. Kalau saya bilang ini Ustadz Donditan, tapi dia kadang-kadang nggak mau. Saya panggil Ko Dondi juga nggak mau karena umur tuan saya. Jadi ribet saya. Jadi saya panggil apa? Panggil Dondi aja. Tawadhu nih beliau. Beliau ini, mohon maaf, mu'allaf. Bahkan beliau bercanda sama saya, mantan kafir. Etnisnya, mohon maaf, Tionghoa, Cina. Sudah ribuan orang barangkali. Terakhir kemarin di Papua ada sekitar 200 ya. Morowali. Di Morowali 200 orang diislamkan bersama kepala sukunya. Sudah ratusan barangkali pendeta-pendeta yang jadi mu'allaf. Tadi sebelum kesini pun beliau juga bisa diskusi dengan pendeta dari jam 10 sampai jam setengah 2 tadi, jam 2 ya. Setengah 3 malah katanya. Jadi bahasa beliau, ini saya baru ini ketemu seorang mu'allaf. Cina lagi. Cina lagi. Sangat berani. Saya bilang waktu itu, Ko Dondi dia anukan diskusi. Jangan istilah diskusi, debat. Istilahnya debat, jarang-jarang. Jadi ya memang ayatnya begitu kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, debat. Jadi beliau maunya debat. Terus beliau bukan hafal Injil sih. Ada beberapa ayat yang sangat menonjol dan itu nanti bisa dijelaskan untuk sebagai motivasi kalian ke depan itu seperti apa. Jadi ini nggak lama-lama, mungkin paling lama berapa? 2 jam. ini emang Beliau ini kalau kulturnya barangkali kultur NU, demen bercanda. Demen ngerokok lagi. Saya kira ini waktunya sudah sore, biar langsung beliau menyampaikan untuk memberi motivasi kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak menunggu lama, mari kita dengarkan. Sebenarnya kita pengennya lama, tapi Pak Kiai dan Ko Dondi akan take untuk podcast di dalam. Nanti mungkin ada lain waktu Ko Dondi bisa. Insyaallah. Cepat kepada ketertiban, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak Yai. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz yang ada di sini. Saya senang sekali bisa berada di depan santriwan dan santriwati, Masya Allah ya. Ini adik-adik penerus generasi dari penerus bangsa nih ya, Masya Allah. Tapi penerusnya jangan cuman penerus, tapi harus jadi penerus penegak Islam. Nah, ya itu yang penting ya.
Jadi nanti adik-adik ini nanti yang menjadi penerus bangsa yang menjalankan Islam dengan akhlakul karimah. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Yai, saya pernah jadi mualaf. Ya. Jadi saya mantan kafir gitu. Jangan mualaf terus Yai. Masa 10 tahun mualaf terus gitu. Ya, kalau orang sudah masuk Islam, sudah mandiri, alhamdulillah sudah bisa disebut muslim. Ya. Dan jangan sebut mualaf terus, tapi apa? Mukalaf gitu ya. Betul ya? Betul ya? Iya. Nah, saya alhamdulillah berasal dari agama Kristen ya. Dulunya Kristen saya, Kristen Protestan. Mungkin karena dulunya pendirinya suka protes, jadi namanya Protestan. Nah, saya dari kecil ya, tidak seperti adik-adik di sini. Saya dari kecil saya dikafirkan oleh orang tua saya. Karena apa? Karena dari kecil saya dibawa ke gereja. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya sadar sudah seumur adik-adik, oh saya Kristen waktu itu ya. Tapi ketika saya mencari hidayah Allah SWT, saya mendekati hidayah dan akhirnya saya menjemput hidayah. Alhamdulillah saya baru paham ternyata dulu ketika saya lahir saya juga ketika lahir kita semua muslim fitrah gitu ya. Fitrah dalam hal ini konteksnya muslim. Muslim artinya orang yang selamat. Oh, maunya selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Apalagi yang penting berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bayi yang lahir dia sebenarnya muslim. Artinya dia hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya, ya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya, ya. Jadi fitrah manusia sebenarnya muslim. Dulu sebelum kita semua jadi manusia, ruh kita di alam ruh sana, dulu kita sudah pernah berikrar bahwa Rob kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dulu kita sudah pernah bersyahadat sebenarnya. Kita sekarang sudah jadi manusia, adik-adik yang lahir dari keluarga muslim harus banyak bersyukur. Karena setiap hari adik-adik menjaga mulut dan hati adik-adik La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adik-adik bersyukur tiap hari bisa menjaga itu. Lah dulu saya 40 tahun ya 40 tahun ke gereja ya, tidak bersyahadat. Jadi ketika saya memeluk Islam, alhamdulillah Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil, makanya ketika saya masuk Islam, dosa-dosa saya ketika saya puluhan tahun menyembah manusia diampuni nggak adik-adik? Alhamdulillah diampuni. Jadi saya punya modal besar dong kalau gitu ya. Amal ibadah saya, kebaikan saya ketika saya dari mulai akil balik sampai saya masuk Islam tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, itulah bukti daripada maha adilnya Allah Subhanahu wa taala ya. Adik-adik di sini yang belajar ngaji, yang belajar Quran harus sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena Quran yang adik-adik pelajari itu semuanya yang sudah saya pelajari itu semuanya murni kalamullah, murni firman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Quran sebagai buku petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala membenarkan 3 kitab sebelumnya. Ada yang tahu kitab apa? Apa? Injil. Apalagi? Taurat. Apalagi? Zabur. Pernah ngeliat nggak kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Hah? Nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau udah pernah ngaku ngeliat, saya curiga nih jadinya. Ya, tetapi kita punya teman-teman saudara sebangsa kita
yang ada yang beragama Yahudi, ada juga yang beragama Nasrani ya atau Kristen ya. Kitab mereka orang Yahudi, kitabnya disebut kitab Taurat ya. Kitabnya orang Nasrani atau orang Kristen, kitabnya disebut Injil ya. Tapi saya yang sudah mempelajari Quran, mempelajari kitab orang Kristen, mempelajari kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Sampai sini paham? Paham ya? Saya ulang ya. Kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini yang disebut dengan Taurat dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini yang disebut dengan Injil itu bukan yang dimaksud Quran. Ya. Terus di mana dong aslinya? Kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ada yang tahu di mana? Yang tahu harus kasih hadiah nih kayaknya. Ada yang tahu di mana kitab Taurat dan Injil yang diterima nabi-nabi kita? Nggak tahu. Yang dimaksud dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu ya. Kita umat Islam tidak pernah membaca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat. Pernah baca Ustaz? Nggak pernah ya? Kita juga umat Islam tidak pernah membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul? Pernah baca? Nggak ada ya? Jadi kalau kita tidak pernah membaca di Quran, kita tidak pernah membaca di hadis, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat dan Injil, lalu bagaimana kita tahu atau yakin bahwa kitab Taurat punya orang Yahudi dan kitab Injil punya Kristen itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya ya. Jadi sekali lagi, kitab Taurat yang punya Yahudi dan kitab Injil punya Kristen bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 79, sungguh celakalah mereka yang telah apa? Mengubah ya Bani Israel, mengubah-ubah apa? Kitab Taurat, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Ketika sudah dirubah, bisa nggak itu disebut sebagai kitab Taurat? Tidak bisa ya. Begitu juga ketika di Quran surat Al-A'raf ayat ke-78 yang dikatakan bahwa mereka mengaku ini firman Tuhan, tetapi ternyata itu bukan firman Tuhan. Berarti kitabnya orang Kristen bisa nggak disebut Injil? Tidak bisa ya. Jadi adik-adik, saya berpesan kalau nanti sudah keluar dari pesantren ini, di masyarakat luas, adik-adik melihat kitabnya orang Yahudi ada tulisan Taurat, adik-adik melihat kitabnya orang Kristen ada tulisan Injil, jangan buru-buru berpikir bahwa itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Paham? Paham ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Di kitabnya orang Yahudi yang disebut Taurat dan kitabnya orang Kristen yang disebut Injil, ada nggak namanya Nabi Muhammad SAW di situ? Saya sudah pelajarin, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau tidak ada, berarti kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu bukan? Bukan. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi, di Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan akan ada lagi Rasul bernama siapa? Ahmad, ya, Nabi Muhammad SAW. Di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ada nggak nama Ahmad? Saya sudah pelajari, tidak ada, ya. Jadi kalau begitu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 bukan? Bukan. Jadi kalau tadi saya tanya, kalau begitu mana kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran? Bersama nabinya.
ya, karena itu berupa wahyu dan tidak pernah dituliskan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi itu berupa wahyu yang ada di dalam kolbunya Nabi. Ketika nabinya sudah diangkat atau sudah tidak ada, wahyu itu bersama dengan mereka, ya. Wahyu-wahyu itu yang diturunkan khusus hanya untuk Bani Israel, semuanya sudah disempurnakan di dalam apa? Dalam apa? Dalam Al-Quran. Kok takut-takut jawabnya? Jangan takut-takut ya. Semuanya itu sudah disempurnakan di dalam Quran, ya. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil diturunkan khusus hanya untuk Bani Israel, kalau Quran diturunkan untuk Bani apa? Umat Islam, umat manusia. Untuk apa? Untuk siapa? Rahmatan lil alamin. Ragu-ragu jawabnya. Jangan ragu-ragu dong, jangan takut dong, mentang-mentang ada yain gitu. Ya, kalau Quran diciptakan bukan untuk bani tertentu, ya, tapi untuk semua alam semesta. Rahmatan lil alamin. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik membaca Quran, adik-adik mempelajari Quran, adik-adik harus yakin bahwa ketika adik-adik sudah mengetahui ayat-ayat Quran, sudah memahami ayat-ayat Quran dan mengamalkan, apalagi kalau sampai jadi hafiz Quran semua nih, insya Allah semuanya jadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau jadi keluarga Allah? Maunya setengah-setengah nih kayaknya nih. Kendor. Oh, kendor nih, apa udah ngantuk? Orang atau ya manusia yang menghafal Quran itu jadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nggak mau? Alhamdulillah. Ada yang mau? Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Adik-adik nanti semuanya hafiz Quran. Insya Allah adik-adik semuanya keluarga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau adik-adik mendoakan ayah ibu adik-adik, insya Allah doa-doa adik-adik semua ini semuanya bisa meringankan, bisa membantu orang tua kita yang sudah tidak ada, ya. Jadi adik-adik jangan sampai patah semangat. Adik-adik nggak boleh kendor baca Qurannya, ya. Semua yang adik-adik pelajari, baca, mau salah, mau diulang, jangan kendor ya. Kalau misalnya adik-adik membaca satu kata susah, jangan berpikir bahwa adik-adik ini bodoh, bukan. Tetapi adik-adik itu sedang sayang, ya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baca satu kata atau satu huruf susah, berarti adik-adik sedang disayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengulang-ulang terus tuh. Masya Allah ya. Satu huruf Quran yang dibaca oleh adik-adik itu pun mendapatkan pahala berapa? 10 kebaikan ya, Masya Allah. Jadi saya berpesan, karena saya dulu pernah jadi orang kafir, saya berpesan adik-adik semuanya harus benar-benar bisa menjaga iman dan akidah adik-adik ya. Yang namanya iman Islam itu sudah nikmat yang paling tinggi derajatnya ya. Lebih tinggi dari nikmat sehat, lebih tinggi dari nikmat harta, lebih tinggi dari nikmat apa? Anak soleh. Ini lebih tinggi dari 3 itu. Berarti yang paling tinggi adalah nikmat Islam. Jangan sampai adik-adik lepas gara-gara apa? Ayo, gara-gara apa? Ada yang main medsos di sini? Boleh nggak main medsos ini, Ustaz? Nggak boleh ya? Oh, liburan. Kalau liburan pada main medsos berarti? Iya. Nah, saya berpesan ya, hati-hati adik-adik ketika buka medsos. Kalau mau main medsos harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya harus bisa menyaring apa yang ditonton dan juga bertanggung jawab menggunakan medsos untuk apa? Bukan untuk mejeng, bukan untuk bukan untuk apa namanya? Bukan untuk curhat. Tapi sebisa mungkin gunakan medsos untuk berdakwah. Nah, ya, berdakwah caranya gimana? Mau share ayat Quran boleh, mau share hadis sahih boleh. Yang penting adik-adik berdakwah, mau menyampaikan walaupun hanya 1 ayat itu sudah dakwah. Ya,
hati-hati menggunakan medsos. Ketika adik-adik melihat teman-teman atau orang-orang yang seumuran sama adik-adik ini yang pakaiannya mungkin sedikit kurang bahan gitu, ya, jangan sampai tergiur, jangan sampai mudah terpesona. Itu semuanya adalah ujian, ya. Jangan sampai adik-adik mengikuti yang seperti itu, harus bertanggung jawab menggunakan medsosnya. Ketika pakai medsos, tapi kalau hanya untuk melihat yang tidak berguna, sayang hafalan Quran kita, sayang hafalan Quran adik-adik, ya. Tapi kalau pakai medsos untuk berdakwah, dakwahnya adik-adik itu bisa menjadi pahala nanti di sana. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jangan salah bahwa adik-adik nih, seumuran adik-adik ini banyak yang murtad karena medsos, ya. Yang lebih tua dari kalian aja banyak yang murtad gara-gara medsos, apalagi yang masih seumuran kalian. Itu pesan saya, ya. Gunakan medsos secara tanggung jawab. Jangan sampai kita melepaskan iman Islam hanya gara-gara medsos, ya. Itu saja mungkin pesan dari saya. Barakallahu fikum. Saya berdoa mudah-mudahan santriwan dan santriwati di sini dan juga ustadz-ustadz yang menjadi guru di sini semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada Pondok Intan yang telah menyampaikan motivasinya. Kalau teman-teman mau lebih lanjut lagi tahu, teman-teman bisa tonton podcastnya di YouTube-nya ya Pak ya. Don Intan, Garda Malam channelnya. Nah, channel Pondok Intan langsung itu sudah banyak subscriber dan jangan lupa ya like and subscribe. Waduh, promosi. Di sini Pak Kiai dan Pak Dodi akan melanjutkan podcastnya di dalam, nanti jangan lupa nonton ya. Terusin aja dong, kita pamit. Ente terusin aja, anak-anak kasih. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk terus berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donitan. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan buat saya dan tim. Hari ini tim Garda Mu'alaf bisa bertandang ke rumah Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yai sehat ya? Alhamdulillah. Kapan lagi kita bisa bertandang ke rumah Yai pengambil keputusan di NU? Masya Allah. Senang sekali saya bisa berjumpa Yai kembali ya setelah acara kemarin belum lama di Jakarta Islamic Center. Saya sangat terkesan dengan keramah tamahan Yai. Nih, Masya Allah. Jadi yayasan kami juga pembinanya seorang kiai. Jadi saya memanggil Yai itu seperti manggil orang tua sendiri. Ya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, Yai ini kita kan dari tim Garda Mu'alaf. Mungkin Yai kan pasti sering mendengar kata Mu'alaf gitu ya. Mungkin Yai sudah melihat kiprah kami. Yai ada pandangan, wawasan, nasihat, pesan, silakan Yai. Ada Yai? Saya sangat terkesan dengan Kodondi, metode dakwah yang disampaikan kepada umat. Mengajak orang untuk berpikir rasional. Ya. Selama ini yang saya tahu, beberapa teman-teman yang mu'alaf itu tidak melakukan hal seperti ini. Dia melakukan dengan gaya yang lain. Oke. Menurut saya ini metode yang baru saya temuin. Gitu ya? Iya. Allah. Jadi memang dalam ayat jelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya bilang sama Kodondi waktu di JC, ya coba
dimusyawarahkan, didiskusikan. Tapi beliau menjawab dengan lugas. Bukan musyawarah, bukan diskusi, harus debat. Wah, ini memang ayatnya begitu dalam Al-Qur'an. Kan perintahnya berdebat ya. Betul. Mujadalah, debat. Ya. Jadi saya kira ini yang pertama, kalau orang mau berdebat kurang modal, kurang menguasai materi, saya kira ini akan kepelanting. Tetapi di beberapa medsos yang saya lihat, Kodondi ini luar biasa, menguasai betul. Yang pertama soal metode yang menurut saya ini belum ada yang menggunakan seperti ini. Yang kedua, jawaban-jawaban yang disampaikan kepada lawan bicara, saya nggak mengatakan apa, lawan bicara itu sangat rasional. Sangat rasional. Jadi sampai hari ini Kodondi, kadang saya itu jam 8, setengah 9 udah tidur. Tapi kadang-kadang suka nggak bisa tidur. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Mikirin umat ya? Kadang-kadang kalau gitu saya suka baca Quran. Oh, alhamdulillah. Tapi belakangan ini nggak tahu. Saya ngelihat medsosnya Kodondi sampai ketiduran. Masya Allah. Sampai ketiduran. Jadi kenapa begitu? Saya tertarik betul metode yang disampaikan. Sehingga buat orang ini merupakan sebuah pencerahan. Jadi jangan sampai nanti, ya mohon maaf, kalau mau debat ternyata kurang menguasai materi, kalau ibarat orang dagang kurang modal. Kurang modal. Ini kepelanting. Iya. Tapi Kodondi ini modalnya sangat cukup. Bukan sekedar cukup, tapi sangat cukup. Terus jawaban-jawabannya sangat aktual, rasional. Bahkan ini menurut saya perlu diketuk tularkan kepada saudara-saudara kita yang juga melakukan dakwah yang sama. Setidaknya kalaupun tidak bisa 100% ya 50-60% bisa menggunakan metode ini, sehingga teman-teman yang berdakwah itu juga harus memperkaya literasi, memperkaya bacaan atau literatur, supaya ketika nanti berdebat itu tidak kehabisan jawaban. Demikian. Ya, Masya Allah. Tapi saya juga pengen dengar kritik nih, Yai, dari Yai ini. Mungkin ada kritik membangun buat kita, Yai? Kalau kritik ya saya kira semua pasti punya kekurangan. Iya. Selain banyak kelebihan juga pasti 1-2 ada kekurangan. Iya. Selama ini belum saya lihat Kodondi. Mungkin nanti dalam waktu 1-2-3 bulan ke depan baru saya lihat lagi. Insya Allah. Barangkali bisa kita ketemu lagi. Sementara ini, karena kita juga kenal baru kan, baru kira-kira 2 bulanan ini. Iya. Jadi saya belum melihat ada kelemahan, sehingga saya tidak bisa menyampaikan kritik untuk Anda. Masya Allah. Yang ada di benak saya itu rasa takjub, rasa bangga ada seorang mu'alaf yang Cina lagi. Jadi begitu tangkas, begitu percaya diri, menyampaikan jawaban-jawaban yang sangat rasional. Dan sekali lagi ini saya butuhkan karena belajar itu nggak boleh berhenti, Kodondi. Saya katakan dengan teman-teman, saya banyak belajar dengan videonya, medsosnya Kodondi dari beberapa hal. Dari beberapa hal. Seperti yang pernah Kodondi sampaikan ke saya soal kritik teks Al-Quran yang tempo hari itu kan? Itu kebetulan yang disebutkan Kodondi itu saya nggak nyambung, sehingga saya tidak bisa menjembatani itu. Untuk kesempatan-kesempatan lain, dan
hal-hal yang lain barangkali Ya. bisa kita lakukan kerjasama yang lebih baik. Ya, insya Allah nanti jika Allah izinkan kita bisa membuat semacam kayak kelas gitu ya, membahas ayat-ayat Quran yang dipakai oleh pihak misionaris yang memang tujuan mereka untuk memurtadkan orang Islam ya. Ya, Ya, insya Allah ya nanti Boleh, kita buat boleh. itu ya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Yai atas perhatiannya. Kami juga Yai di dalam melakukan perdebatan, kami juga mengikuti tuntunan dari Quran Yai bahwa kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. itu betul, iya. Ya kan? Iya. Karena kalau kita melakukan itu nanti mereka akan menghina Allah SWT Betul, tanpa betul. pengetahuannya ya. Betul. Jadi itu juga menjadi aturan di dalam yayasan kami Yai, bahwa ketika kita berdebat dengan mereka, kita harus melakukan perdebatan dengan cara yang paling baik. Ya. Cara yang paling baik yang kami lakukan Yai itu meliputi kita sewakan tempat yang baik, kita sediakan akomodasi yang baik buat mereka, bahkan kita bayarin tiket pulang pergi mereka, makanan yang enak, keamanan, bahkan kalau perlu pulang kita amplopin Yai. Itu dengan cara yang paling baik. Maksudnya iya, supaya mereka datang dengan bukan sambil gerundel Dengan gitu ya. senang lah ya. Bukan sambil gerundel gitu. Iya, Gerundel iya, itu iya, maksudnya berkeluh kesah atau bagaimana. Tapi tujuan kita adalah ketika mereka datang berdebat dengan kita secara sehat, kami juga membuat sistem bagaimana caranya lawan bicara kita dan kita mempunyai waktu bicara yang seadil-adilnya. Oke. Ya, tidak ada kita mencurangi mereka, tidak ada kita bicara lebih banyak daripada mereka, tidak. Semuanya kita beri waktu yang sama, masing-masing sekian puluh menit, dan itu silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan perdebatan itu kita live-kan di medsos, di YouTube. Tujuannya apa? Supaya tidak ada sangkaan bahwa kita mengedit atau mengurangi, menambahkan dan sebagainya. Langsung live supaya orang bisa nonton langsung. Dan kita juga menyediakan tempat untuk orang yang mau menonton langsung di tempatnya. Jadi saya pernah berdebat dengan pendeta, ada yang menonton, kira-kira 150 orang yang nonton. Saya pegang kitab dia, tapi yang ada tafsirnya. Saya tanya, Pak Pendeta, ayat ini firman Tuhan bukan? Saya bilang gitu. Saya tahu, dia tahu bahwa itu bukan firman Tuhan, tapi ayat sisipan. Ketika saya tanya, pendeta itu menjawab, bukan, kata gitu. Jujur penonton yang di sana tepuk tangan begini. Saya tanya lagi, surat ini itu yang ngarang siapa? Dia bilang tidak diketahui. Ya nonton juga tepuk tangan. Sampai terakhir saya bilang, Pak Pendeta, kalau ada ayat yang tidak asli, ada surat yang tidak diketahui penulisnya, kalau begitu kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci bukan? Dia bilang bukan yang nonton begini. Tapi buat saya sudah cukup. Iya. Buat saya sudah cukup. Artinya pernyataan Pak Pendeta yang jujur mengatakan hal seperti itu diketahui oleh yang nonton, diketahui oleh yang khalayak ramai, buat saya sudah cukup, sudah menjadi bahan dakwah kita Jadi kita tidak boleh menghina lawan bicara, kita tidak boleh menghina agama mereka, apalagi menghina sesembahan mereka Nah, alhamdulillah memang dari konten-konten debat kita itu akhirnya bisa menjadi bahan dakwah. Ketika sudah berbulan-bulan tayang, orang sudah banyak yang menonton, orang banyak yang menghubungi kita, datang ke tempat kita konsultasi Bahkan ada orang yang lagi mabok nonton debat kita aja ada yang masuk Islam Oh gitu ya, alhamdulillah. Ketika mereka datang ke tempat kita layani, dan kita juga harus bisa membantu mereka mencari kebenaran dengan kitab-kitab yang ada di kalangan mereka, bukan dari kita. Ketika mereka bisa membuktikan sendiri di dalam kitab mereka masih ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, kita hanya mengajak mereka berpikir. Gitu aja. Satu hal yang menarik barangkali saya masih ingat betul. Ketika Kodoni katanya ditanya orang, entah siapa yang nanya itu, apa pendeta atau siapa. Kenapa Kodoni masuk Islam? Yeah. Jawaban Kodoni, saya neruskan ajaran Yesus. Saya mau jadi pengikut Yesus. Mau jadi pengikut Yesus. Itu kalau nggak salah gitu kan. Dan itu saya ceritain. Tadi pun saya ketemu dengan beberapa pejabat, saya cerita. Masya Allah. Saya bilang, ini ada orang Cina lagi saya bilang. Ini apa namanya mu'alaf, terus cerita kenapa ini masuk Islam. Kata dia, saya hanya ngikuti perintah atau apa yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus, Apa? Yesus saja. Yesus, Nabi Yesus. Ini. Iya gitu. Gitu. Jadi ada beberapa yang saya begitu tertarik dan ini saya kira sangat rasional. Metode yang disampaikan Kodondi ini saya kira memang perlu diketuk tularkan dengan saudara-saudara kita yang lain untuk bisa menyampaikan dakwahnya supaya lebih tertarik dan isinya lebih berbobot dan rasional sehingga itu menjadi titik tolak orang untuk melihat bahwa sesungguhnya Islam itu sebegini, kira-kira. Dan nggak usah mengkritik, apalagi menjelekan. Menjelekan agama lain, saya kira itu bukan ajaran Islam. Islam kita juga harus menghormati sesembahan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah kadong begitu. Saya kira begitu. Iya, jadi memang awalnya dulu kakak perempuan saya ya yang tanya gitu. Ketika saya gitu. Iya. Bahasa kakak adik kan lu gue ya. Iya. Lu ngapain masuk Islam gitu kata kakak perempuan saya. Gua mau ikut Yesus, saya bilang gitu. Kakak perempuan saya bingung ya. Kenapa ikut Yesus? Kan selama ini kita ikut Yesus. Saya bilang kagak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu. Nah, ternyata saya bisa ngomong begitu ya karena memang ada ayat-ayatnya yang mana di kitab yang dulu kita imani itu Yesus mengaku nabi, Yesus disebut nabi, Yesus mengajarkan tauhid, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen Yai. Yang pendiri Kristen di dalam kitabnya orang Kristen itu orang yang bernama Paulus. Jadi kalau orang Kristen ya sebenarnya mereka adalah pengikut Paulus, bukan Yesus. Bukan Yesus. Kalau yang Yesus lakukan di dalam kitab Kristen Yai, itu sebenarnya yang melakukan malah orang Islam. Yesus disunat, bahkan Yesus akikah ya. Iya. Ada ayatnya. Iya. Bahkan Yesus sholatnya sujud, Yesusnya juga puasa, Yesusnya juga nggak makan babi. Diceritakan ketika setelah disalib, walaupun Islam tidak mengakui bahwa Nabi bisa dibunuh dan disalib, tapi Yesus diceritakan setelah diturunkan dari salib dikafani. Yesusnya dibaptis. Kalau Islam dibaptis nggak sih? Islam ternyata juga ada yang sama dengan baptis ya, baptisnya Yahudi. Islam itu kalau mandi junub atau mandi besar itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi ya. Oh gitu ya? Iya. Baptisnya orang Yahudi itu namanya mikvah ya. Itu maknanya sama dengan mandi besar kita, Islam. Jadi kalau Yesus melakukan ini 37 ini, yang melakukan ini sekarang siapa? Malah kita umat Islam. Berarti kan kita yang ikut Yesus ya. Sedangkan umat Kristen terbagi. Ada yang sunat tapi kebanyakan alasannya karena kesehatan. Ada yang puasa tapi puasanya cuma nggak makan tapi boleh minum. Ada yang sujud tapi cuma sekte tertentu. Ada yang nggak makan babi, itu juga sekte yang paling kecil gitu. Jadi mereka tidak bisa yang disebut menyeluruh, disebut sebagai pengikut Yesus. Tapi mereka sebenarnya adalah pengikut Paulus, gitu ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke. Iya. Nah itu memang kita bisa mengatakan itu kalau kita tahu apa yang ada di dalam kitab mereka. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa ngomong. Nah, cuman gini ya, saya pengen dengar cerita sebenarnya dari Yai ini. Yai ini kan sudah istilahnya banyak pengalaman. Kalau Yai sendiri ada pengalaman nggak berdebat dengan kalangan mereka sampai ada yang masuk Islam gitu Yai? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau jadi pernah begini, pernah dulu ada ini tetangga lah, Pondok Indah, Jimmy. Dia bapaknya pendeta dia. Jadi nggak pernah debat seperti Kodondi gitu ya. Dia itu dulu setiap sore kalau pulang kantor jam 5, seminggu bisa 2-3 kali dia mampir di sini sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi terakhir waktu itu saya pernah kuliah di
YIN zaman itu, YIN yang belum UIN. Iya, iya. Usuluddin, saya dapat diktat kristologi dari Dr. Karl Marx, orang gitu. Belanda. Oh berarti Yai kristolog juga ini? Enggak. Jadi waktu itu apa namanya tentang Trinitas. Oke. Nah, terus saya pinjemin dia. Ya. Perasaan saya dia udah pulangin itu diktat, saya cari-cari nggak ketemu. Jadi saya kalau mau ketemu teman-teman Nasrani untuk ngajak, katakan kalau Kodoni bilang debat, saya mesti baca itu dulu, supaya saya ingat gitu kan, supaya saya ingat. Jadi sementara ini menurut dosen saya orang Belanda itu, Trinitas itu menurut dia nggak tepat. Dosennya Kristen bukan ya? Hah? Dosennya Kristen? Iya. Iya. Terus? Iya, udah gitulah kira-kira. Dosen Kristen mengatakan bahwa Trinitas itu tidak tepat. Iya. Dia nggak bilang salah, tapi dia iya. bilang nggak tepat. Tidak gitu tepat. kan. Baik. Waktu itu kita kejar soal beberapa hal, termasuk dengan ada kakak kelas saya, tapi dia menghindar. Oh. Dia menghindar. Oke. Jadi hal-hal yang begitu. Cuma kalau saya memang perlu diktat itu, Kodoni. Jadi kalau sekarang itu untuk memahami apa yang dulu pernah sampaikan Dr. Karl Marx itu nggak utuh saya karena kan daya serap kita kan ingatan itu kan sangat terbatas. Tapi kalau ada diktat itu bisa saya baca ulang sehingga untuk menambah kapasitas keilmuan saya untuk tentang kristologi itu. Ya. Tapi kalau di sekolah Islam itu yang ada studi agama-agama ya, atau usuluddin gitu ya. Iya. Tidak berani membenarkan atau menyalahkan ya. Enggak. Enggak. Jadi memang gini Pak. Di YIN itu kan karena memang megang ayat yang tadi, wala tasubbu. Jadi jangan kita mengolok-olok, jangan kita jadi memang nggak ada menjas, menghukumi ini benar ini salah enggak. Hanya membandingkan ya. Hanya membandingkan. Jadi memang itu sebagai sebuah ilmu gitu, bukan sebagai sebuah keyakinan. Gitu. Tapi memang itu menurut saya cukup berbahaya. Cukup berbahaya karena harusnya sih harus dijas. Kata Yai harusnya. Harus. Karena itu kan Iya. Dulu Institut Agama Islam Negeri Islam kan. Kan itu kan sekolah tinggi ilmu agama Islam ya. Iya. Ketika membandingkan, kenapa tidak berani klaim bahwa Islam yang benar, yang lain salah Yai? Itulah saya juga nggak ngerti itu. Makanya karena waktu itu bahasa yang disampaikan itu oleh dosen perbandingan agama itu ini sebagai sebuah ilmu. Saya bilang kalau sebagai sebuah ilmu kan sama dengan kayak kita baca sejarah aja. Iya, seperti sejarah. Jadi ini bukan sebuah akidah berarti kan? Betul. Jadi inilah kadang-kadang yang munculnya liberal apa gitu. Nah, yang ironisnya begini Yai. Di sekolah tingginya kalangan Kristen itu ada mata kuliah Islamologi. Ya. Memang awalnya setahu saya pemerintah mengizinkan STT namanya, Sekolah Tinggi Teologi mereka itu belajar Islamologi untuk mengenal Islam. Tapi belakangan Yai, mata kuliah Islamologi itu dipakai oleh mereka, sebagian ya, mungkin nggak semua. Mereka menggunakan Islamologi itu untuk mencari celah atau mencari kesalahan Quran atau mencari kelemahan dalam Islam dan sebagainya yang mereka gunakan untuk malah memurtadkan orang Islam. Oke. Itu dipakai ya. Belum lama saya bekerja sama dengan MUI Gunung Sitoli yang di Nias. Ketika di sana ada sebuah STT, materinya STT itu bocor ke internet ya. Kita download semua, isinya naudzubillah mujalik menghina sesembahan kita. Jadi waktu itu saya kerjasama dengan MUI Gunung Sitoli, mereka memproses sampai ke Polres. Sudah ada pertemuan dan sebagainya, cuman sepertinya tidak diteruskan. Tapi artinya dari situ kita bisa melihat bahwa kalangan mereka belajar Islamologi. Nah, kami dari Yayasan Ganda Mualaf ini memang yayasan kami yang menempuh jalur perdebatan atau jalur perang pemikiran ya. Jadi kami ini mempelajari ilmu kristologi ya.
Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa AS di dalam agama Kristen. Tetapi kita juga perlu menguatkan kita dengan ilmu Islamologi, ya. Dengan segala seluk-beluk Islam, kita juga harus tahu karena kita orang Islam. Jadi saya waktu itu mengambil inisiatif untuk menggabungkan dua ilmu ini, Yai, supaya kita bisa membela agama Islam kita dari sisi literatur, tetapi kita juga bisa counter attack dengan kristologinya. Ya. Jadi dua ilmu ini saya gabungkan, saya sebut Krislamologi. Oh, gitu. Ada materi baru nih, Krislamologi. Krislamologi. Setuju nggak, Yai? Iya, setuju. Maksud saya gini, Yai. Ketika kita menguasai Krislamologi ini, Kristologi dan Islamologi, kita bisa memandang akidah kalangan mereka, kita bandingkan dengan akidah Islam, sehingga kita menggunakan standar akidah Islam untuk supaya tidak bisa dipengaruhi oleh akidah di luar Islam. Contoh, ya, ketika ayat-ayat Quran kita dipakai oleh kalangan mereka untuk memurtadkan orang Islam. Orang Islamnya dikasih ayat, ditanya nggak bisa jawab. Itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Iya. Kami dari pihak Garda Mualaf sering menemui kasus-kasus seperti itu. Mereka murtad karena ayat mungkin Quran surat Maryam ayat 71 misalnya. Padahal jawabannya gampang kalau kita belajar. Nah, dengan ilmu itu yang kita harapkan kita memberikan kepada kalangan Islam supaya kalangan Islam ini tidak mudah dimurtadkan, ya. Itu yang kita sebenarnya concern gitu ya dengan ilmu ini, Kristologi dan Islamologi. Kristologinya kita memberi edukasi kepada umat Islam dengan sejujur-jujurnya dan seilmiah mungkin. Kalau bisa ada dokumen atau bukunya. Jadi bukan berarti kita menuduh tanpa dasar, ya. Oke. Nah, kan itu yang harusnya kita lakukan supaya umat Islam yakin bahwa Islam buat mereka adalah yang benar, yang lain salah. Umat yang lain mau mengatakan agama mereka benar, yang lain salah pun juga nggak apa-apa. Tapi kan kita tidak harus bermusuhan gitu. Iya. Nah, itu maksud saya. Artinya lapangannya mesti jelas. Jelas. Iya. Ketika kita bilang Islam, yang lain tuh agama yang lain tuh nggak benar, yang benar Islam di kalangan umat Islam. Islam untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Jadi agama lain bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam salah untuk mereka. Silakan. Tapi kita harus tetap bertoleransi. Harus lapangannya benar. Betul, ya. Jadi sehingga tidak terprovokasi. Betul. Kalau dia salah lapangan itu jadi memprovok. Betul. Ini jadi masalah. Jangan lompat pagar katanya. Jangan lompat pagar. Saya dulu sering sebelum membuka channel YouTube, ya, saya berkonsultasi dengan guru-guru kita di MUI. Saya ingat sekali sampai sekarang guru kita di MUI mengatakan jangan sampai kamu menafsirkan kitab suci orang. Nah, jadi sampai sekarang saya nggak berani menafsirkan kitab suci orang. Jadi saya hanya mencari kitab mereka, ada keterangan apa, saya tunjukkan dalam YouTube. Yang kitab mereka bilang ayat ini pasti tidak asli, yang ngomong kitab mereka sendiri bukan saya. Itu yang harus kita jaga. Iya. Nah, Quran pun ketika mau mereka kritik tapi dengan ilmu yang cukup, monggo gitu kan. Karena nanti kita bisa adu argumen gitu. Iya. Seperti Yai yang sudah pasti menguasai nahwu sorof, ilmu nahwu sorof bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena mereka sering menggunakan ayat Quran tapi hanya dari terjemahan, Yai, bukan dari bahasa Arabnya. Iya, itu kadang-kadang yang mohon maaf. Banyak di antara teman-teman yang kadang-kadang gagal paham, memahami ayat, memahami hadis, yang kadang-kadang nggak memahami juga asbabun nuzul, asbabul wurud. Nah, ini penting untuk melengkapi pemahaman kita tentang ayat atau hadis itu. Iya, betul, ya. Jadi itu penting, saya kira itu. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Yai. Saya pengen minta nasihat lagi, Yai. Tapi nasihatnya ini mungkin untuk yang lebih luas. Artinya yayasan kami ini juga menerima semua orang menjadi anggota, apapun dia golongannya. Di yayasan kami melarang sesama muslim berdebat. Nggak boleh berdebat. Jadi mau istilahnya anggota kami dari NU, mau anggota kami dari Muhammadiyah, monggo silakan. Iya. Di dalam yayasan kami kita menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Iya. Nah, mohon nasihatnya, Yai, buat
Ya, saya kami kira, semua ini. iya, saya kira gini, Kodondi. Itu udah bagus ya. Artinya tidak berpikir sektoral. Ya. Tetapi juga saya harapkan teman-teman yang lain tidak usah berusaha untuk masuk lebih jauh atau mempengaruhi yayasannya Kodondi dengan kawan-kawan. Artinya kalau memang netral, kalau memang tidak punya keberpihakan kepada salah satu ormas, ya itu akan lebih baik. Jadi ummatan wahidah itu tidak sebuah slogan, tetapi memang sebuah amaliyah yang diaplikasikan, yang dipraktekkan, saya seringkali menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan lintas ormas. Jadi jangan kita jadikan dagangan, jadi jadikan komoditas politik, ummatan wahidah. Yuk kita bersatu, yuk kita. Tapi nyatanya dia malah memprovok di saat-saat yang lain. Ini kan nggak bagus. Jadi bahkan, mohon maaf, sejak 2007 saya berusaha keras NU dengan Muhammadiyah itu untuk Jakarta ya, bisa kerjasama di semua sektor, di semua sektor. Dan ini memang terjadi pasang surut. Kadang akrab betul, kadang sedikit senggolan, itu biasa. Itu biasa. Karena memang ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki adanya persatuan antara NU dengan Muhammadiyah. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, NU ini organisasi terbesar di dunia. Karena masanya itu 164 juta. Sementara Muhammadiyah, organisasi Islam terkaya. Jadi walaupun umatnya sedikit, tapi kaya dia. Belum lama beli gereja ya. Lah itu nih makanya. Jadi memang kalau dibanding NU jauh. Gitu ya. Jauh, paling ini cuma berapa potong. Iya, cuma duitnya banyak. Nah, maksud saya kalau ini bisa dipadukan, satu punya kekuatan umat yang besar, satu punya kekuatan finansial yang ini kan keren. Sehingga sering saya bercanda, Pak. Ya Pilpres sekarang NU-nya presiden, Muhammadiyahnya yang wakil presiden. Berikutnya Muhammadiyah wakil presiden. Oh, itu lagi dong. Bisa aja ya itu. Jadi kan itu mesti rasional. Saya sering juga bilang dengan teman-teman birokrat, entah dia menteri, entah dia siapa, gubernur, saya sampaikan kalkulasinya harus rasional dan proporsional. Kalau nggak rasional, itu akan timbul kecemburuan. Nggak proporsional juga sama. Jadi bagaimana orang yang 10 orang dengan 1 orang kok dapat jatah yang dikasih uang 10.000, 10 untuk 10 orang, dikasih uang 10.000 untuk 1 orang, gimana? Ini kan nggak proporsional dan nggak rasional. Ya itu yang sering saya katakan kepada teman-teman birokrat, supaya berpikirnya itu rasional dan proporsional, sehingga tidak timbul kecemburuan. Nah, sekali lagi, yayasannya Kodondi ini saya kira saya belum bisa mengkritik karena memang saya juga kita baru kenal. Selama ini saya melihat ya paling tidak seminggu apa 2-3 kali saya lihat apa itu medsosnya dia apa. Itu belum saya lihat ada kelemahan sehingga saya tidak bisa mengkritik. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan ke depan mungkin ada, ketika nanti ada sedikit kekhilafan, nah itu bisa saya kritik. Sekarang ini belum ada, mudah-mudahan sih enggak. Saya cuma minta Yai jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk mengkritik kami, Yai. Siap. Supaya kami bisa membenahi diri. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau antara dua ormas Indonesia yang luar biasa ini, saya ikut dua-duanya, Yai. Iya. Fadal. Saya pernah rapat di Muhammadiyah, Yai. Setelah 1 jam saya izin sama Ustadz, izin mau ambil napas sebentar. Tahu dia mau ngerokok. Kodondi di sini ada ruang merokok. Loh, kok Muhammadiyah ada ruang merokok sebenarnya? Masuk ruang merokok. Ada 2 orang Muhammadiyah sedang pakai seragam Muhammadiyah sedang merokok. Saya tanya, Ustadz, orang Muhammadiyah kok merokok? Kita kalau sedang merokok, kita sedang jadi orang NU.
Iya. Ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang rokok, Pak. Ya, saya baru tahu gitu Tapi ternyata. Pak, nggak perlu disebut lah. Nggak perlu Ini, disebut. iya, ini tokoh Muhammadiyah. Tokoh mana? Seorang profesor, Oh, oke. rokok. Iya, iya, iya. Bahkan sekarang kalau ketemu saya itu, rokok yuk. Saya udah pensiun sih. Oh, udah pensiun ya. Nah itu saya bilang, sudahlah. Saya jadi ngikutin tradisi Muhammadiyah. Ente yang Muhammadiyah ngikutin tradisi NU. Ya, tapi saya bersyukur bahwa di Indonesia ini ormas Islam ini begitu besar dan artinya bisa saling melengkapi sebenarnya ya. Dan antara NU dan Muhammadiyah ini kadang-kadang ya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang di kalangan mualaf itu bisa jadi bahan pertanyaan yang membingungkan. Ketika ada orang baru masuk Islam, nanti orang Islamnya nanya sama mualaf nih, kamu Islam NU apa Islam Muhammadiyah katanya. Aduh. Saya bilang itu cuman ormasnya, Iya. mau NU, Muhammadiyah, apapun, Al-Irsyad, persis Iya. semuanya itu Iya. Islam, Iya, semuanya betul. Muslim. Iya. Kadang-kadang kita masyarakat kita sendiri juga masih memandang sektoral. Iya, ada, gitu. iya. Dikotomi itu mah kelihatan masih. Kamu Islam NU apa Islam Muhammadiyah katanya? Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi sering saya juga dapat pertanyaan begini Yai, ketika ada orang baru masuk Islam. Saya harus ikut yang mana gitu katanya gitu kan. Saya sering menjawabnya cuman begini aja. Ikuti yang mainstream atau arus utama gitu. Kalau arus utama insya Allah nggak salah saya bilang gitu. Tapi kalau kelompok yang kecil-kecil gitu ini hati-hati ya. Kita harus mengikut kembali kepada istilahnya yang mayoritas lah, yang mainstream. Nah, saya pengen nasihat lagi dari Yai ini bahwa untuk pembinaan mualaf itu, Yai ada pandangan nggak bagaimana harusnya baiknya gitu? Belum punya pengalaman Pak Doni. Jadi belum begini, saya sih ngelihat ini metode yang disampaikan ini cukup efektif menurut saya. Ya, Dan membuat orang terengah-engah gitu. Oh ternyata, gitu. terpesona ya. Kira-kira begitu. Makanya saya bilang saya begitu terobsesi dengan metode yang disampaikan Kordoni ini. Bahkan kan pernah saya bilang kemarin, depositonya Kordoni jangan dengan saya untuk deposito akhirat jangan-jangan banyakan. Saya bilang begitu. Kenapa? Enggak lah ya. Karena beliau sudah mengislamkan mungkin ribuan orang. Enggak. Saya mungkin paling mengislamkan ya jangan-jangan belum 100 juga. Ya paling baru Di puluhan aja. yayasan kami Yai, kurang lebih dalam setahun ini itu kurang lebih sekarang 650-an. Nah, cuman yang kami lakukan itu begini Yai, ketika ada orang bersyahadat di tempat kami, kita tidak hanya membuat kajian untuk mereka datang ke tempat kita, tetapi kita tanya mereka alamatnya di mana dan kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Oh. Jadi kalau di rumah mereka belum bisa dipakai untuk belajar, saya minta mereka cari tempat yang mereka tentukan sendiri. Kalau perlu di masjid, saya bilang. Tentukan harinya, jamnya, alamatnya, kita kirim guru privat. Guru itu ngajari mereka Islam dari A sampai Z. Dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Kita awasin ya. Kalau belum bisa baca Quran, nilai jelek, berarti jangan sampai minta bantuan loh, saya bilang. Saya sampai gitu, mohon maaf, saya jadi agak kejem nih. Oke. Kalau mau dibantu, harus rajin belajar Quran, saya gituin. Sampai gurunya mengajarkan mereka harus bisa baca Quran. Nah, kan biasalah ya, kan mualaf kan tidak semuanya beruntung. Iya. Ada yang diusir dan segala macam. Tapi untuk mendapatkan bantuan dari kita, timbal baliknya mereka harus mengikuti program kita. Oke. Belajar. Ini luar biasa. Gurunya guru privat dan itu semua kita yang bayarin. Mereka tidak perlu bayar. Luar biasa. Yang laki-laki belum sunat kita kejar-kejar, sunat gitu. Tentuin jadwalnya. Kalau nggak bisa datang ke klinik, dokternya yang datang ke rumah, sunat di rumah mereka. Masya Allah. Saya cuma perlu fotonya aja. Itu yang kami lakukan. Kemudian sebulan sekali kita undang mereka ya untuk punya komunitas baru. Karena ketika mereka masuk Islam, tidak punya komunitas baru, itu ada juga yang bisa sampai kembali ke agama lama ya. Oke. Nah, jadi komunitas juga sangat penting supaya mereka merasa ada juga yang memperhatikan mereka. Ya, ada saudara baru lah ya. Ada saudara baru Ya, gitu. Nah, Yai ini kan juga di Indonesia, walaupun hukumnya ada,
semua agama juga melarang, tapi masih banyak terjadi pernikahan beda agama, Yai. Nah, ada pandangan Yai nggak nih? Ya saya kira nggak bisa itu, kita udah sampaikan di beberapa hal, di beberapa event. Nggak bisa. Bahwa menurut negara ini boleh, ya tapi kan semua orang punya keyakinan. Banyak terjadi Yai masalahnya. Iya, jadi Mereka menikahnya satu agama, tapi setelah menikah bisa. beda agama, Iya, tapi iya. masih satu rumah. Iya. Itu banyak terjadi. Kami juga melayani konsultasi suami istri yang nikah beda agama. Bahkan calon-calon yang belum menikah beda agama datang ke tempat saya juga sering, banyak itu ya. Saya hanya bisa membantu, menurut Quran begini, menurut kitab kamu begini. Ada tulisannya, ada ayatnya, silakan dibaca. Saya juga kasih tafsirnya. Ada beberapa calon yang datang ke tempat saya nggak jadi nikah, pisah gitu ya. Oh, Ya iya, alhamdulillah. iya. Ya Iya, artinya jangan sampai malah nanti pernikahannya menimbulkan masalah di kemudian hari. Iya, daripada diterusin. Daripada diterusin. Gitu. Iya, iya betul, betul, betul. Iya. Itu yang juga kita berikan pelayanan buat masyarakat Oh, seperti ini itu. kan luar biasa. Lah di ayat di kitabnya dia juga lebih keras malah ya. Jangankan menikah, berkencan nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, teman karib nggak boleh, Mitra usaha nggak boleh. nggak boleh. Tafsirnya, Iya, iya, iya. ayatnya jangan kamu merupakan pasangan buat orang yang tidak percaya. Tafsirnya berteman karib nggak boleh, berkencan nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, apalagi menikah. Oh, berarti lebih longgar Islam ya? Iya, lebih longgar Islam kan? Kita masih bisa bermuamalah dengan Iya, iya. umat lain ya. Dengan non Muslim aja masih bisa gitu. Mereka hanya boleh kenal atau istilahnya berurusan dengan orang di luar agama mereka hanya untuk menyebarkan agama mereka. Ini boleh disebut radikal yang begini nih? Bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong. Enggak. Ini tafsir mereka Iya, ya. iya, Gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. ketika suami istri datang ya alhamdulillah yang istrinya Islam dia sudah mulai ngaji dan dia akhirnya tahu bahwa tidak boleh nikah beda agama. Ribut depan saya, kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai. Saya bilang, Bu, berantemnya di rumah aja, Bu. Tapi alhamdulillah setelah suaminya mau berbicara dengan saya, berdiskusi, buka kitab, 2 minggu kemudian datang lagi bersahadat bersama putrinya, ada yang begitu. Wah, alhamdulillah. Ada yang begitu. Jadi ya kita memberikan pelayanan itu sejujur-jujurnya, hanya berdasarkan dokumen, tidak boleh berdasarkan asumsi gitu ya. Ya, itu yang betul. Karena kalau asumsi itu Bahaya. sangat berbahaya. Iya. Ya, saya kira kita harus bicara by data. Iya, betul ya. By data, jadi tidak usah mengada-ada. Saya ini sebenarnya kalau dengannya ini pengennya dinasehati ya. Nah, nasihati apa? Saya dan teman-teman ini kan semuanya ya masih baru lah ya, karena Yayasan Kadam Mualaf ini juga baru setahun sebenarnya ya. Jadi saya pengen nasihat dari Yai bagaimana kita menguatkan ukhuwah Islamiyah itu seperti apa. Yai yang sudah Saya lama kira di itu NU. tadi udah benar. Bahwa Kodoni itu tidak menentukan pilihan apakah harus ke NU atau ke Muhammadiyah atau ke PRT atau ke udahlah. Ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Karena Islam ini tidak untuk dikotak-kotakan. Ya, cuma kadang-kadang ya seperti saya di NU itu karena sebuah tradisi. Tradisi masyarakat ini lebih cenderung ke apa namanya keanuan NU. Ada yang tradisinya yang lebih ke Muhammadiyah, barangkali begitu. Saya kira ini kan bukan soal akidah yang prinsip. Ya. Ini kan soal puru'iyah, soal yang tidak Cabang-cabang. iya, Ya. nggak penting. Yang ratusan tahun sebelumnya sudah selesai sebenarnya. Iya. Selesai. Maka dulu kalau lihat videonya almarhum Kiai Hashim, dulu NU sama Muhammadiyah itu selalu geger-geger. Geger gitu kan. Kadang-kadang soal sholat subuh aja geger. Iya. Kunut. Iya. Sekarang nggak pernah geger. Oke. Nggak pernah. Kenapa? Memang nggak pernah sholat subuh. Jangan dong, Yai. Enggak, itu kan candaannya. Iya. Artinya
Saya kira ini kan penting. Kalau saya candaan saya dengan teman-teman Muhammadiyah itu, kalau kadang-kadang saya main ke kantor Muhammadiyah, kalau soal ubudiyah ente kudu belajar sama saya. Iya. Tapi kalau soal pendidikan, soal kesehatan, rumah sakit, saya mesti belajar sama ente. Iya betul ya. Ya, Ya, kan kalau bisa saling melengkapi harus ya. fair Ya, kan iya, kita. iya. Makanya kalau soal ubudiyah ya lu kudu belajar lah sama gua. Tapi kalau soal pendidikan, soal kesehatan, rumah sakit, ya saya belajar lah. Karena berapa banyak Muhammadiyah punya rumah sakit. Iya. NU juga punya, cuman nggak banyak. Iya. Kan baru merambat. Iya, iya, iya. Sekolah berapa banyak dia punya? NU juga banyak. Cuma istilah sekolah formal itu lebih banyak Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah semuanya formal. Di NU lebih banyak Tradisional. yang non formal. Ya, Iya. tradisional. Ya tradisional. Ya, ya. Jadi saya kira ini penting untuk dianukan, untuk disosialisasikan. Jangan sampai nanti soal-soal furu'iyah, soal-soal yang kecil itu menjadi membuat suasana yang Iya. nggak kondusif. Malah bisa merugikan Betul. ukhuwah, ya. Iya. Ya, Jadi saya kira ini sudahlah, udah betul kalau Doni udah begitu. Jadi boleh ke Muhammadiyah, boleh ke NU, Boleh, santai. boleh semuanya ya. Ya? Boleh. Iya. Boleh. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti terkotak-kotak. Ya. Apalagi yayasan ini kan baru 1 tahun. Ya. Tetapi kalau tidak mengkotakkan diri, itu dapat dukungan untuk dari semua Dari pihak. semua. Iya. Ya. Dari semua pihak. Ya, jadi mungkin sebelum kita sudahi, tadi kembali lagi masalah perdebatan. Saya kan berdebat dari tahun 2022, 23, 24. Saya mau lapor sama Yai, yang 2025 saya gagal Yai debat. Kenapa? Nggak ada yang mau. Oh gitu ya. Kenapa lawan? 2025 kemarin ada pendeta dari Kupang sudah ada yang mau. Sudah ditentukan tanggalnya. Ketika saya kasih draft perjanjian, you harus datang ya. Kalau nggak datang nggak bisa kena sanksi hukum. Mundur di batal. Gitu. Makanya saya baru ketemu sekali ini, mualaf Cina lagi. Cina lagi. Bahasanya lugas. Bahasanya lugas. Karena di yayasan itu Yai, saya memang ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali setahun. Oh, Dan jadi itu ada target. Ada Yai, 2 kali dalam setahun. Dan itu kita yang fasilitasin semua. Jadi ketika tahun 2025 saya tidak mendapatkan pendeta untuk berdebat, ya saya bilang saya gagal. Iya. Ya, makanya alhamdulillah ya dengan segala kondisi yang kita lalui ya, kita tetap berusaha bagaimana kita bisa berdakwah dengan cara yang paling baik. Ya. Itu aja Yai. Ya. Nah, jadi saya juga mohon doanya dari Yai, mudah-mudahan kami semua di yayasan ini tetap semangat. Amin. Ya, Amin. juga Amin. mudah-mudahan kita semuanya dan mualaf-mualaf yang kami bina ini, mudah-mudahan mohon doanya dari Yai supaya kita istiqomah Amin. dan Amin. husnul Amin. khotimah. Amin. Amin. Itu ya. Amin. Saya juga berdoa mudah-mudahan Yai sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Nanti Yai sekali-sekali main ke tempat kita Siap. ya. Insya Allah. Pokoknya alhamdulillah. kalau saya situasinya udah longgar, Ya. saya nggak perlu sebut lah ya. Iya. Situasinya longgar, Iya. saya telepon. Kok? Siap. Saya mau main. Siap Yai, siap. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat guru, kita dapat orang tua. Dapat teman. Wah, gurunya ini maksudnya. Enggak, teman-teman. Artinya kita jadi tambah semangat ya. Amin, Nah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita, nasihat dari Yai semuanya bermanfaat buat kita ya. Amin, ya rabbal amin. alamin. Baik, kita pamit Yai ya. Ya. Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah juga dari NU ya. Iya. Betul. Semuanya dari itu.